Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini Ustadz akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang bilangan bulat. Kemarin kita sudah mengenal apa itu bilangan bulat, yaitu ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Sekarang Ustadz akan melanjutkan, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan bilangan bulat dan ada pengurangan bilangan bulat. Nah, Ustazah akan bahas dulu tentang penjumlahan bilangan bulat. Cara menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan garis bilangan, yang kedua tanpa alat bantu. Kita selesaikan dulu menggunakan garis bilangan. Di sini ada contoh 7 ditambah negatif 10. Nah, kita gambar garis bilangan dulu. Ini di garis seperti ini, seret. Di tengah-tengah ada 0. Kita membuat rentang ke kanan sebanyak 7. Karena di sini ada positif 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke kiri kita kira-kira dulu sampai negatif 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, karena ini tadi positif 7, maka kita membuat di sini kita buat garis putus-putus di 0 ke arah kanan sebanyak sampai angka 7 ini. Makanya ini Ustazah beri tanda ini 7. Setelah itu ditambah negatif 10. Karena negatif berarti arah kita ke kiri. Berarti sebanyak 10 langkah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhenti di sini. Dan ini kita tarik garis putus-putus dari angka 7 seperti ini, dan kita tarik garis mencrot sampai angka 3. Ini kita beri tanda negatif 10. Nah, ini kita berarti batas akhirnya itu di sini. Ini kita beri garis putus-putus seperti ini. Terus di sini kita beri garis putus-putus lagi seperti ini. Kita tarik garis seperti ini, panahnya sampai negatif 3. Seperti ini. Berarti dapat disimpulkan bahwa 7 berarti di sini jadi 7 ditambah negatif 10 itu sama dengan negatif 3. Kira-kira seperti itu kalau kita menggunakan garis bilangan. Sekarang Ustazah lanjutkan cara yang kedua, yaitu tanpa alat bantu. Di sini Ustazah mengambil contoh yang di atas untuk yang pertama, 7 ditambah negatif 10. Kalau tanpa alat bantu gimana? Bilangan positif itu kita misalkan uang kita, sedangkan bilangan negatif itu kita misalkan hutang kita. Nah, di sini ada operasi hitungnya positif, ini ada negatif. Ini kita bisa kalikan terlebih dahulu. 7 kita tulis ulang lagi di sini. 7. Nah, positif dikalikan negatif itu hasilnya negatif. Berarti 7 negatif dikurangi 10. Nah, itu bagaimana? Nah, 7 itu tadi kita misalkan uang kita, dan negatif 10 itu kita misalkan hutang kita. Berarti kita punya hutang 7.000, hutang kita 10.000. Berarti yang masih itu apa kita? Sudah jelas hutang kita. Berarti ini kita kasih tanda negatif dulu. Setelah itu, nah, 10 dibalik, 10 dikurangi 7 berapa? Hasilnya 3. Berarti 7 dikurangi 10 itu sama dengan negatif 3. Yang kedua, negatif 5 ditambah 9. Karena tanda positif tadi kita misalkan uang dan tanda negatif kita misalkan hutang, sudah jelas utang kita itu 5 atau 5.000. Uang kita 9.000. Berarti kan yang masih nanti kan uang kita. Jadi sama artinya ini 9 dikurangi 5. Berarti sama dengan 4. Nah, di sini Ustazah tambahkan untuk
perkalian tanda. Tanda positif dikali negatif itu sama dengan negatif. Tanda negatif dikali positif itu sama dengan negatif. Tanda positif dikali tanda positif sama dengan positif. Tanda negatif dikali tanda negatif itu sama dengan positif. Mudah-mudahan anak-anak masih ingat ini pelajaran kelas 4. Coba dipelajari lagi, diingat kembali. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk pengurangan bilangan bulat itu berlaku rumus. Jika ada bilangan A dikurangi B, itu sama dengan A ditambah negatif B. Nah, untuk penyelesaian yang pertama yaitu tanpa alat bantu. Contoh, 7 dikurangi 9 itu sama dengan, nah karena tadi jika A dikurangi B, berarti ini kita misalkan A itu adalah 7 dan B itu adalah 9. Umpamanya seperti itu. Berarti di sini karena A min B itu sama dengan A ditambah dalam kurung negatif B. Berarti ini A tadi di sini 7. Berarti ini 7 ditambah dalam kurung negatif B. Nah, negatif B di sini adalah 9. Berarti 7 ditambah negatif 9 itu sama dengan berapa? Nah, karena angka 7 tadi kita misalkan uang kita dan tanda negatif tadi kita misalkan hutang kita. Jadi ini bagaimana? Nah, kita punya uang 7.000, hutang kita 9.000, kira-kira yang masih itu berapa? Tentunya yang masih itu adalah hutang kita, berarti kita kasih tanda negatif dulu di sini. Nah, hasilnya cara menghitungnya bagaimana? Ya kita balik, 9 dikurangi 7 berapa? 2. Berarti hutang kita masih 2.000, atau jawabannya 7 ditambah negatif 9 itu sama dengan negatif 2. Sekarang contoh yang kedua. Ini agak sedikit berbeda. 15 dikurangi dalam kurung negatif 5. Nah, di awal tadi kita Ustazah sudah sampaikan perkalian tanda. Di sini ada tanda negatif, di sini ada tanda negatif. Nah, operasi hitung ini menjadi begini. 15 kita tulis ulang. Nah, negatif dikali negatif itu tandanya jadi positif. Jadi, kedua tanda ini jadi positif. Positif berapa? 5 ini. Begini, sama dengan, berarti sama artinya operasi hitung 15 ditambah negatif 5. Ini tadi menjadi 15 ditambah 5. Berarti 15 tambah 5 sama dengan 20. Sekarang ke contoh yang ketiga. Di sini ada negatif 12 dikurangi dalam kurung negatif 6. Nah, ini berlaku untuk rumus yang ini tadi, A min B sama dengan A ditambah negatif B. A di sini adalah negatif 12. Berarti negatif 12 itu, maaf sebentar. Begini maksud Ustazah. Negatif 12. Jadi bagaimana? Ini ada tanda negatif, ini ada tanda negatif. Berarti tanda negatif ini dikalikan tadi, negatif kali negatif itu tandanya jadi positif. Positif berapa? Positif 6. Jadi di sini negatif menjadi negatif 12 ditambah 6. Berarti hutang kita 12.000, uang kita 6.000. Berarti kira-kira yang masih nanti itu apa? Tentunya yang masih adalah hutang kita. Terus bagaimana cara mencari hutang kita? Dibalik, 12 dikurangi 6, jawabannya 6. Jadi negatif 12 ditambah 6 itu sama dengan negatif 6. Ustazah lanjutkan, yaitu cara yang kedua, menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikan pengurangan bilangan bulat. Menggunakan garis bilangan, ini caranya hampir sama dengan penyelesaian penjumlahan menggunakan garis bilangan. Hanya bedanya ini dikurangi, yang tadi ditambah. Nah, di sini ada contoh negatif 2 dikurangi dalam kurung negatif 5. Nah, operasi hitungnya ini itu kita ganti dulu. Negatif 2 kita tulis dulu begini. Nah, tadi negatif dikali negatif itu apa? Positif. Positif berapa? 5. Sama dengan, nah kita cari. Di sini tandanya jadi operasi hitungnya menjadi negatif 2 ditambah 5. Nah, kita buat dulu garis bilangan seperti ini. Tengah-tengah di sini ada 0.
kita buat rentang ke kanan sebanyak 5. Di sini karena positifnya sampai angka 5. Misalkan seperti ini. 1 2 3 4 5. Terus ke arah kiri negatifnya misalkan kita buat sampai angka 3 misalnya. Di negatif 1, negatif 2, negatif 3. Misalnya seperti itu. Nah, setelah itu ini tadi negatif 2 ya. Negatif 2 itu ada di sini. Berarti kita buat garis putus-putus di sini di 0. Kita tarik garis sampai angka 2. Seperti ini, kita ini kasih garis putus-putus. Nah, negatif 2 ditunjukkan oleh 0. Kemudian ditambah berapa tadi? Ditambah 5, berarti arah kita ke kanan karena ini tandanya menjadi penjumlahan. Sebanyak 5 langkah. 1 2 3 4 5. Berarti berhenti di sini. Kita ngitungnya dari negatif 2 ya. Karena di sini tadi negatif 2. Berarti kita membuat anak panah dari negatif 2 sampai angka 3. Sebentar, begini. Seperti ini. Nah, terus kita tambahkan lagi di sini. Yang ini tadi negatif 2, yang ini 5. Dan ini dari 0 kita buat garis putus-putus, tambah di sini anak panahnya ke angka 3. Ini menunjukkan bahwa jawabannya negatif 2 ditambah 5 itu 3. Jadi dapat disimpulkan negatif 2 ditambah 5 itu sama dengan 3. Oke anak-anak, Ustazah harapkan anak-anak bisa memahami dan diulang-ulang lagi video yang Ustazah sampaikan agar anak-anak paham. Pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.